Ilmu leluhur tanah Jawa sungguh sangat luar biasa. Segala aspek kehidupannya begitu tertata dari mulai perilaku dan juga bahasa. Kebudayaan yang begitu kental dengan simbol dan metafora, secara tidak langsung menggiring seluruh masyarakat di Pulau Jawa untuk merengkaji keseluruhan bentuk dari segala sesuatu yang berada di jagat raya Pramudita atau alam marca pada ini. Sebagaimana salah satu kajian yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai sepercik kajian Sangkan Paraning Dumadi. Sepercik kajian Sangkan Paraning Dumadi. Tes putih soko bopo, tes abang soko biung, wujud gedong cagak papat lawangi songo, gumantung tanpo centelan isen-isene hiang sukmo sejati, lungguhe ono batinku kang suci, kang gonan wekasan urip sejati, kang aran dat lan sifat, weruh sak durunge winara, tetep madep mantep, langgeng sak kodrat ingsun, dadio sak ciptan ingsun. Kurang lebih artinya sebagai berikut ini. Tes putih soko bopo, tes abang soko biung. Biji putih dari bapa dan biji merah dari ibu. Artinya biji putih itu adalah sperma dan biji merah itu adalah sel telur. Dan setelah itu terbentuklah dalam rahim ibu. Ketika keduanya bertemu, maka jadilah wujud gedong cagak papat lawange songo, berwujud dengan rupa tiang 4 dan 9 pintu, yaitu ialah cabang bayi. Tiang 4 itu adalah 2 lengan dan 2 kaki. 9 pintu itu adalah 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, kemudian mulut, kemudian lubang kubul dan juga lubang dubur. Gumantung tanpa cantelan. Di dalam rahim janin itu tergantung tanpa disangga dan tanpa ada gantungan atau cantelan. Isen-isene hiang sukmo sejati dan berisi hiang sukma sejati. Inilah esensi dari manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa wujud tanpa diwujudkan, tidak bisa hidup tanpa dihidupkan, tidak bisa melihat tanpa diperlihatkan, dan begitu seterusnya. Artinya, ada kuasa di balik seluruh kejadian manusia, sungguh maha sempurna dengan segala kekuasaan yang tidak terbatas, sempurna atas bentuk dan juga segala instrumen yang menyertai penciptaan itu sendiri, berkomunikasi tanpa jarak dan batas dengan makhluk yang diciptakannya. Dan di situ disebutkan, lungguhe ono batinku kang suci, artinya bersemayam di batin yang suci. Disinilah mengapa Tuhan dan yang diciptakannya itu tidak ada jarak, bahkan lebih dekat dengan urat lehernya sendiri. Kanggonan wekasan urip sejati, artinya sebagai awal hidup sejati, artinya hidup bersama yang menghidupi, hidup bersama yang maha hidup. Karena bagaimana manusia itu bisa hidup tanpa ada yang maha memberi kehidupan atas diri manusia itu sendiri. Terbukti ketika yang maha hidup mencabut anugerah kehidupan manusia itu sendiri, maka ibarat sebatang tubuh yang kaku dan tidak berdaya, seperti sebatang kayu, tidak ada guna selain disemayamkan ke dalam tanah. Kemudian, kang aran dat lan sifat berusak durunge winara. Artinya, yang namanya zat dan sifat tahu sebelum terjadi, mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, mengetahui segala sesuatu yang terahasia sekalipun dari seluruh makhluknya. Jadi, zat dan sifat yang terkandung dalam diri manusia dan hanya disadari oleh manusia sejati, yang senantiasa mensucikan hatinya untuk bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Dia mematikan dirinya dalam hidup dan mati sebelum mati,
sehingga yang menjadi petunjuknya adalah cahaya sejati dari Sang Pemberi kehidupan. Darahnya, detak jantungnya, tersucikan oleh ungkapan-ungkapan pujian terhadap Sang Pemberi kehidupan. Karena sudah tidak tersisa lagi keinginan dan harapan kepada kesemuan dunia yang gemerlap, maka seluruh instrumen dalam dirinya menyatu dengan apa yang telah ditetapkannya. Maka dia mengetahui apapun meskipun orang lain belum mengetahuinya. Dia mendengar apapun yang tidak bisa didengar oleh orang lain, dan begitu seterusnya. Karena manusia sejati itu hidup dan seutuhnya senantiasa menyadari bahwa dirinya hidup karena ada yang menghidupi. Maka dia meyakinkan dirinya itu hidup bersama yang maha hidup. Tetap madep mantap langgeng sakodra tingsun. Artinya, dirinya tetap setia dan taat bersama kuasanya, yaitu tidak terpisahkan, senantiasa mesra di dalam keadaan apapun. Sadar bahwa dirinya tidak bisa berbuat tanpa ada yang menguasakannya untuk berbuat. Sadar bahwa dirinya tidak akan bisa mendengar tanpa ada yang memberi pendengaran. Semua yang dirasakan olehnya dari seluruh instrumen tubuhnya adalah karunia yang sungguh luar biasa. Maka dari itu, manusia sejati akan merasa malu untuk mempergunakan waktunya, meski sedetik pun tanpa memujinya, tanpa mensyukuri seluruh nikmatnya. Maka bagaimana akan berbuat nista dan celaka jika dia senantiasa menyadari bahwa dirinya senantiasa bersama, dan kesadaran ini lebih dari segala bentuk kesadaran apapun. Karena jika hanya menyadari dirinya sedang diawasi, maka pemahaman itu artinya dirinya terpisah dengan yang maha mengetahui. Sementara dirinya merasa dekat, bahkan lebih dekat dengan urat lehernya sendiri, maka dia bukan merasa sedang diawasi lagi. Akan tetapi, apa yang dia lihat itu adalah anugerah dari yang maha memberi penglihatan. Jadi mana mungkin Sang Pemberi kenikmatan pandangan tidak akan mengetahui apa yang dia lihat. Maka dia yakin sepenuh jiwanya, bahkan tidak ada celah sedikit pun untuk lari dari genggaman takdirnya. Maka sepenuh jiwa dan raganya senantiasa meyakini kemanapun dia menghadap, maka dia sedang menghadap wajahnya. Dadio sacipta ningsun, jadilah apa yang dikehendakinya. Inilah yang disebut mukti tanpa piranti, jaya tanpa syarat, dan piranti aji atau mantra. Segala apa yang dikehendaki oleh dirinya akan terjadi, karena dirinya telah meniadakan segala bentuk apapun di dunia ini selain dari yang dia lihat, yaitu adalah kemahasempurnaan dan kemuliaan wajahnya. Dirinya telah dilenyapkan ke dalam keabadian, dan inilah yang disebut dengan warangka mancing curiga.